Om Swastiastu. Salam guru penggerak. Kami PGP Angkatan 9 Kabupaten Karangasem. Perkenalkan, nama saya Igede Ambarayana. Saya Niketut Sriwedani. Saya Igede Andika Dharma Putra. Kali ini kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Silakan menyaksikan. Om Swastiastu, Ibu Ketut, terima kasih sudah hadir bersama saya. Bagaimana kabarnya Ibu? Hari ini cukup baik, Pak. Iya, bagus. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Ya, Pak. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh tidak, Bu? Silakan. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan nilai rubrik sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Silakan, Bapak. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti dari coaching ini yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, Pak. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Itu, Pak. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan itu adalah yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, Pak. Ya. Yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bapak. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik adalah pertanyaan berbobot pada coachingnya dan mendengarkan dengan aktif ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Nah, nantinya setelah proses coaching ini, Pak ya, saya ingin dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach untuk menemukan solusi dan langkah-langkahnya dalam permasalahan yang akan dihadapi oleh coach sendiri. Seperti itu, Bapak. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coach bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bapak. Ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bapak? Ya, baik, Bu. Hari ini, Bu. Begini, Bapak, kemarin kan Bapak dapat sempat menelpon ingin menceritakan sesuatu ini tentang di sekolah, Bapak. Silakan, Bapak. Ya, begini, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya melihat siswa-siswi saya itu semakin kesininya itu semakin rendah minat membacanya, Bu. Jadi kesadaran membacanya itu sangat rendah. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah Bapak ya masih rendah. Ya, betul sekali, Bu. Nah, kita punya waktu tidak lama ya, Bu, Bapak. Hanya sekitar 15 sampai 20 menit nih. Kira-kira hal yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini apa, Pak? Ya, begini, Bu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi siswa di sekolah saya itu kan minat membacanya rendah. Saya ingin mereka itu menumbuhkan kesadaran untuk senang dalam membaca tanpa diperintah. Jadi saat ada jam pelajaran ataupun akan ke perpustakaan, mereka terus harus bisa menumbuhkan kesadaran diri sendiri tanpa harus menunggu perintah. Jadi biar mereka itu tidak bermain-main saja, Bu. Oh ya, jadi Bapak intinya ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu seperti apa, Bapak? Kalau siswa dikatakan sudah tumbuh minat membacanya, Bu, itu siswa itu pasti senang membaca, Bu. Jadi mereka pasti senang dalam mengikuti kegiatan literasi, jadi aktif,
aktif berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal atau perintah dari guru. Jadi mereka itu juga aktif dalam membaca mading-mading yang ada di sekolah. Gitu. Jadi menurut Bapak mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Iya betul Bu. Nah kalau menurut Bapak hal yang Bapak sampaikan itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca ya sudah di skala 10 lah. Kira-kira situasi saat ini minat kesadaran membaca siswa di sekolah Bapak itu skala berapa Bapak? Jadi kalau untuk saat ini Bu, skalanya itu masih di angka 6 Bu. Terus kira-kira Bapak nantinya minat membaca siswa ada di skala berapa Bapak inginkan? Yang saya harapkan jadi paling di skala 8 Bu. Itu cukup menurut saya Bu. Jadi Bapak ingin minat membaca siswa bisa meningkat di level 8 ya Bapak ya? Iya Bu. Kira-kira Bapak sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai di level tersebut? Nah, itu dah yang selama ini sedang saya pikirkan Bu. Bagaimana halnya nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa tersebut. Jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital. Jadi agar siswa itu dapat mengunjungi perpustakaan itu via online. Jadi begitu. Jadi kemudian kami juga akan menyediakan game-game edukasi Bu. Begitu. Di dalamnya juga menyertakan buku-buku dengan desain yang menarik. Jadi selain itu juga kami berencana akan melaksanakan workshop atau pelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka. Nah dari 2 strategi yang Bapak ceritakan tadi melalui rencana yang tadi Bapak sampaikan ya, strategi mana yang dulu yang akan Bapak laksanakan? Mungkin yang paling depan saya akan laksanakan itu akan membuat perpustakaan digital. Jadi karena fasilitas kami juga ada di sekolah, jadi itu yang akan kami laksanakan terlebih dahulu agar siswa itu lebih efektif dan lebih tertarik dalam membaca. Wah, strategi yang Bapak rencanakan sudah sangat menarik ya Bapak ya. Iya, Bu. Nah keren, ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya. Nah lalu kira-kira kapan ini rencana akan dilaksanakan Bapak? Astungkara secepatnya Bu. Mungkin minggu-minggu ini akan saya laksanakan. Baik Bapak, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan? Dalam hal ini saya akan melibatkan tenaga perpustakaan. Selain itu juga saya akan melibatkan rekan-rekan di sekolah yang lebih mampu di bidang IT. Jadi kita akan berkolaborasi juga dengan perpustakaan daerah. Wah, rencana Bapak yang Bapak sampaikan sepertinya sudah sangat matang ya Bapak ya. Nah tinggal action saja berarti ini. Baik Bapak, kita sudah di penghujung sesi ini. Nah kira-kira Bapak sudah mendapatkan dari percakapan kita kali ini seperti apa Bapak? Jadi dari percakapan kita ini Bu, yang awalnya saya bingung bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa, sekarang saya jadi mendapat pencerahan Bu. Jadi saya juga bisa menemukan ide baru tentang rencana dan strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca anak di sekolah. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bapak. Jadi pada intinya Bapak sudah menemukan sebuah solusi dari permasalahan Bapak tadi ya? Iya Bu. Saya juga senang karena Ibu sudah juga tersenyum dan ketawa Bu. Jadi saya rasa saya menemukan ide berkat Ibu menjadi coach saya hari ini. Baiklah Bapak, besok kita lanjut lagi mengobrol kembali ya Bapak ya. Mungkin minggu depan atau kapan ketika Bapak sudah bisa merealisasikan rencana Bapak yang sudah penasaran, saya sendiri sudah penasaran dengan hasilnya Bapak ya. Yang mudah-mudahan berhasil ya Bapak. Ya Bu, Astungkare, terima kasih banyak Ibu sudah membantu saya. Ibu happy, saya happy. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Andika. Ya. Bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coachingnya
menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Eh, Astungkare Bapak, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Bapak. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh nggak Bu? Boleh, silakan Bapak. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Nah, tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur tirta Bapak yang sudah saya rencanakan ya. Eh, jadi di sana sudah ada menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Nah, kemudian saya sudah berusaha menggali potensi dan dari coach itu sendiri ya untuk menemukan solusinya, Bapak. Ya. Jadi Ibu, saya kategorikan sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta ya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching, Ibu ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Bu. Nah, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, Ibu sudah mengarahkan coach melakukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan seperti apa dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin Bapak ya mempelajari lebih dalam lagi ini tentang alur tirta pada proses coaching sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali ini ya hasilnya akan lebih baik lagi Bapak. Baik, Ibu memang luar biasa sekali. Jadi Ibu ingin belajar lebih mendalam ya tentang alur tirta itu seperti apa agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya ya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing santai dengan saya Bu. Ya, sama-sama Bapak. Om Santi Santi Santi.